saudara, kami juga masih akan melanjutkan breaking news terkait dengan retret hari kedua kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ini kita sudah tersambung dengan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Reza, pemirsa semua. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Mas Agung, ini hari kedua. Tadi para kepala daerah disambut oleh Mendagri dan juga Wamendagri di sana untuk selanjutnya mengikuti kegiatan di ruang Sudirman. Dan ini agendanya tertutup di sana. Teman-teman media diminta untuk keluar ruang Sudirman untuk selanjutnya mendapatkan pemaparan materi juga dari Lemhanas dan dari agenda yang kami terima bahwa nantinya juga ada pemaparan materi dari Menteri Pertahanan di sana. Lalu apakah di retret hari kedua ini digelar tanpa kehadiran sejumlah kepala daerah? Tadi jurnalis Kompas TV juga menyebutkan sejumlah kader PDIP juga tidak hadir di sana. Namun kepala daerah dari Brebes dan juga Gerobokan dari kader PDIP juga ada yang terlihat di sana. Sebelum kita menanggapi lebih jauh lagi, saya ingin melihat apa di hari kedua ini dari tanggapan Mas Agung Baskoro soal retret kedua, apa yang memang bisa digali dari kepala daerah ini untuk memberikan dan mendapatkan pemaparan materi di sana. Ya, pertama secara personal saya mengapresiasi ya inisiatif Kemendagri, inisiatif Presiden Prabowo untuk mengumpulkan para kepala daerah untuk retreat di Magelang. Jadi saya semacam dejavu politik, Mas Reza, karena di masa sebelumnya saat menteri-menteri sudah dilantik, mereka juga mendapat pembekalan di Magelang dan kita tahu ada banyak ya manfaat yang bisa diterima, utamanya soal kebersamaan, kedisiplinan, ya soal visi, misi ketika membangun Indonesia ke depan. Nah, kali ini orientasinya fokus ke level daerah ya, lokal Ya. semacam itu sehingga harapannya terjadi sinergi, terjadi komunikasi yang baik, koordinasi yang tepat, kemudian sinkronisasi yang pas. Karena selama ini hubungan pusat dan daerah ini selalu up and down ya Mas ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang hangat dan seterusnya. Jadi dengan di retreat bareng-bareng semacam ini mereka lebih mengenal satu sama lain khusus di antara peserta, tapi yang lebih utama mereka bisa mengenal nih ya kementeriannya siapa, orangnya, terus tupoksinya bagaimana, mereka harus seperti apa dengan keterbatasan fiskal yang mengemuka sekarang. Nah, yang kedua yang perlu disorotin adalah materi-materi yang diberikan ini kan relevan dengan kebutuhan mereka ya. Ya. Apakah nanti soal pelayanan publik yang efektif, soal birokrasi yang handal, atau memang ada arahan materi-materi anti korupsi, karena kita tahu ada banyak kepala daerah yang sering tersangkut masalah. Saya berharap materi-materi itu bisa disampaikan dalam forum retreat ini supaya apa? Supaya para kepala daerah ini bisa punya kapasitas, tapi juga di saat yang sama memiliki integritas dan mereka diingatkan terus dengan itu semua. Karena kita nggak mau mengulang kisah-kisah di masa lalu di mana banyak kepala daerah yang tersangkut kasus. Nah, harapannya dengan retreat ini itu bisa diminimalkan, bahkan kita berharap besar bisa dihilangkan ya masalah-masalah yang sering terjadi di masa lalu. Nah, yang ketiga, harapannya dari retreat ini ya lagi dan lagi soal kedisiplinan ya Mas ya. Ya. Karena kan kita tahu secara apa ya istilah Pak Prabowo itu ini military way ya. Jadi gimana caranya mereka punya disiplin, punya kerjasama, punya semacam loyalitas sehingga ketika menjalankan tugas ini bisa ya menular kepada birokrasi di bawahnya. Karena ujung tombaknya kan nanti birokrasi. Mereka hanya mengorkestrasi, mengarahkan kemana ya daerah itu akan dibangun. Tapi utamanya birokrasinya juga harus handal gitu ya, harus bisa efektif dan efisien manajemennya. Sehingga publik tidak dikorbankan atau mendapat pelayanan yang maksimal seperti itu. Nah, di luar itu semua memang saya berharap kalau kemarin kan saya bilang habis menterinya di retreat, nanti birokrasi kementeriannya. Nah, saya berharap setelah kepala daerah di retreat, ada di retreat di level lokal, Mas. Oke. Jadi untuk para birokrat-birokratnya, supaya mindsetnya sama bupati, wali kota, gubernur ini. Biar satu Jadi, pemikiran begitu ya Mas Agung ya. persis. Jadi kalau bupati, wali kota sudah mendapat pemaparan dari Pak Prabowo, bupatinya juga sama wali kota, gubernurnya juga bisa ngasih materi juga kepada birokrasi-birokrasinya. Supaya apa? Supaya mereka punya mindset yang sama, visi yang sama, misi yang sama untuk membangun daerah. Oke. Jangan sampai gubernurnya ke kanan, birokrasinya ke kiri. Jangan sampai nanti apa namanya wali kotanya, bupatinya lurus ke depan, birokrasinya belak-belok. Nah ini kan repot. Nah jadi saya kira pengantarnya tiga hal itu dan harapannya ya dengan materi yang istilahnya hampir 8 hari ya Mas ya kalau saya nggak salah, Ya, ini bisa 21 hingga membuat 28.
Ya, jadi bisa membuat ya para kepala daerah ini semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Karena Pak Prabowo di pidatonya arahan kemarin menyatakan bahwa mereka itu pelayan masyarakat, abdi rakyat, sehingga orientasinya mesti ke sana seperti itu. Oke, itu menjadi harapan banyak masyarakat Indonesia ketika kepala daerah yang nantinya akan memimpin daerahnya masing-masing melaksanakan retret di Agli Magelang, Jawa Tengah. Tapi melihat dan juga berkaca dari seperti yang dilakukan menteri dan juga wakil menteri yang telah dilakukan terlebih dahulu, efektif nggak sih Mas Agung Baskoro soal retret kepala daerah ini? Ya, efektivitas atau tidak itu nanti tergantung Mas pasca materi diberikan atau pasca mereka kembali ke daerah masing-masing. Mhm. Ya dan ini semua harus di apa ya, di treatment ulang dan jangan berharap sekali retreat kemudian berubah total nggak bisa gitu juga. Ya. Ya, saya berharap ada monitoring dan evaluasi dalam artian pengawasan berjenjang rutin yang dilakukan oleh Kemendagri. Ya, jadi setelah retreat dilihat apakah mereka sudah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri sesudah sesuai dengan arahan Presiden. Kalau enggak ya dipanggil yang tidak sesuai itu. Mhm. Itu bukti bahwa pemerintah pusat tidak membiarkan atau lepas tangan begitu saja kepada daerah. Ya. Seperti itu. Jadi ketika misalkan udah ada transfer ya dari pusat ke daerah terkait anggaran, bukan berarti selesai tugas pusat. Yaitu itu Mhm. tugas pusat yang mengawasi apakah peruntukannya sudah sesuai, termasuk juga ketika sudah retreat, apakah ini mengena di para peserta ya kepala daerah tersebut. Kalau enggak ya dipanggil mereka diperingatkan. Oke, Kalau nggak bisa jadi diperingatkan, perlu adanya fungsi monitoring dan juga evaluasi ketika memang retret ini telah dilaksanakan kurang lebih hingga 28 Februari nanti di sejumlah daerah begitu ya, Mas Agung ya? betul betul. Kalau memang nanti mereka tetap misalkan belum paham, nggak sadar-sadar ya di retreat ulang, Mas, Mhm. bareng sama gelombang kedua yang masih berperkara di MK kan. Mhm. Ada yang belum hadir, ada yang ya izin dan seterusnya. Jadi Oke. saya melihat ini arahan yang bagus sudah dimulai ya. Bagaimana pusat hadir di tengah-tengah daerah dalam konteks kepala daerah sehingga mereka nggak merasa sendirian membangun daerahnya dan ketika ada tuntutan-tuntutan yang tidak proporsional kepada pemerintah pusat sudah bisa dalam tanda petik ya menagih ulang. Loh kan kamu sudah saya beri pengarahan, sudah saya Mhm. bantu, sudah saya ini itu kok malah belum berubah sehingga rakyatnya bisa lebih jeli, lebih cermat, lebih cerdas, kritis melihat kepala daerah masing-masing. Besok Oke. kalau pilkada lagi ya kepala daerah yang terpilih dan nggak maksimal ini jangan dipilih lagi. Tapi kalau dia maksimal luar biasa ya pilih lagi seperti itu kira-kira. Oke, ngomongin masalah berubah, Mas Agung. Ini Ya, berubah jumlah kepala daerah juga terlihat pada saat retret ini. Baik itu kepala daerah yang izin karena sakit dan sebagainya, maupun ya, mengikuti instruksi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Seperti kita tahu dan sempat ramai menjadi ya. perbincangan publik yang menunda dulu untuk mengikuti retret kepala daerah di Agmi Magelang, Jawa Tengah. Anda melihatnya seperti apa? Dengan arahan ini banyak kepala daerah juga yang tidak ikut serta. Walaupun tadi jurnalis Kompas TV kami, Gesu Lutfi menyampaikan bahwa kepala daerah dari Brebes dan juga Gerobokan dari kader PD Perjuangan juga hadir di sana. Tapi sejumlah kepala daerah dari kader PDIP juga tidak hadir di sana mengikuti instruksi dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Iya, saya menyayangkan sebenarnya instruksi itu keluar, Mas Reza ya, karena kan kepala daerah ini sudah dipilih oleh rakyat. Artinya ketika kader-kader partai manapun sudah mewakafkan kader mereka untuk mengabdi kepada masyarakat, maka setelah itu pula ya saham politik terbesar dimiliki oleh masyarakat. Apakah partai tidak punya saham politik? Punya, tapi itu menjadi minoritas. Karena mereka sudah dalam tanda petik tadi ya diwakafkan kepada publik untuk mengabdi, untuk melayani masyarakat. Tapi dengan hadirnya instruksi ini, saya khawatir ya image narasi soal petugas partai itu akan menguat lagi dalam konteks PDIP. Hmm. Karena ada beberapa kepala daerah yang punya posisi yang sangat dilematis ya, karena mereka harus memilih apakah mereka harus mengikuti arahan dari Kemendagri atau mengikuti arahan dari ketua umum partai mereka seperti itu. Jadi kan harusnya ini nggak terjadi. Ya Mhm. saya berharap ini hanya sebatas penundaan saja untuk hadir. Tapi kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, ya gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, tetap bisa hadir ya dalam acara retreat ini karena ini momen yang sangat jarang terjadi, bahkan Ya. baru pertama kali dalam sejarah ya semua dikumpulkan dalam satu momen di luar ya momen sebatas formalitas saja, tapi ada momen-momen non formal yang itu bisa menghangatkan, membuat networking mereka bisa maksimal
ya ada suasana kebatinan yang sama, bonding yang bisa terjalin erat antar daerah yang selama ini nggak kenal satu sama lain, bisa kenal dari awal seperti itu, Mas. Jadi saya berharap ini sekedar penundaan saja dan harapannya Ibu Mega bisa merevisi ya ataupun ya sekedar membatasi waktu untuk menunda itu setelah ini apakah siang nanti, sore nanti teman-teman PDIP bisa bergabung untuk retreat karena kan narasinya satu, kita membangun Indonesia kita supaya lebih baik seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal di luar itu ya bisa dipisahkan. Ya jangan sampai ini disangkut pautkan karena jauh sekali kaitannya dan saya kira PDIP apa ya lebih besar dari sekedar orang per orang tertentu saja seperti itu. Baik, kita harus jeda dulu Mas Agung Baskoro, nanti Yap. usai jeda kita akan kembali berbincang ini soal materi-materi yang diberikan hari ini dari Lemhanas, juga nanti rencananya akan ada pemaparan materi dari Menteri Pertahanan apa yang nantinya akan disampaikan dan didapat oleh para kepala daerah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Poshman Ice Cool baru. Wangi nyegerin with extraordinary cooling sensation. Suhu badan turun sampai 5 derajat. Bawa lo ke Icy World. Instant freeze with Poshman Ice Cool. Push the limit. Live. Ngeri mantapnya. Belum makan, yakin ngopi. Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Sahur. Udah nikmatin aja. Buatannya enak banget nih. Ini buat buka puasa ya. Ngapain sih ngantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Tahu nggak? Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Coco ada Coco Beats-nya. Pas kegigit tercui-cui kokonya. Floridina dari Wings Food. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Dunia manusia dikendalikan kecerdasan buatan. Calon arang. Tapi ibu melindungiku. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Sedang sayang-sayangnya sama Golda. Golda enak banget. Kopinya rich, susunya smooth. Cobain deh. Bikin semangat jalanin passionmu. I love Golda dari Wings Food. Di peradaban teknologi, Empu Barada menghidupkan calon arang. Tapi calon arang ingin menguasai manusia. Ibu melindungiku dengan doa dan ketulusannya. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, Ya, Mas Pak Agung, Reza. hari ini pemaparan yang akan Ya. diberikan rencananya adalah dari Lemhanas dan juga Menteri Pertahanan yang diagendakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Apa yang memang bisa disampaikan untuk ratusan kepala daerah yang hadir dan bagaimana implementasi nantinya akan diberikan untuk daerahnya masing-masing?
Iya, kalau untuk terkait Lemhanas mungkin arahannya mungkin terkait geopolitik, geostrategis ya Mas ya, di level nasional, di level internasional semacam itu. Karena kita tahu hari ini memang dunia sedang tidak baik-baik saja, sangat rentan terhadap beragam macam ancaman ya, baik yang sifatnya militer maupun non-militer. Saya kira mindset dan skill set kepala daerah soal itu penting supaya mereka tidak merasa semuanya baik-baik saja, bahwa saat ini sedang ada ya semacam krisis ya di beberapa tempat, juga ada beberapa titik hotspot ya, dalam tanda petik konflik yang mengemuka, terus ada lesunya ekonomi dunia juga harus mereka pahami, perang dagang mulai mengemuka sejak Donald Trump terpilih menjadi presiden semacam itu, sehingga hal-hal semacam itu bisa membuat semacam awareness mereka tinggi terhadap apa situasi yang mereka hadapi, apa yang harus mereka respon, dan kira-kira langkah-langkah taktis apa yang bisa mereka kerjakan dengan situasi tersebut. Nah, yang kedua soal Kementerian Pertahanan, saya kira ini penting juga karena saat sekarang memang ancaman yang paling utama lebih kepada soal itu ya Mas, cyber security ya. Kemudian soal ya tadi ya mungkin kalau yang di daerah perbatasan soal-soal dengan negara tetangga ya, dengan Malaysia misalkan, dengan Singapura, dengan Australia ya, dan itu saya kira perlu menjadi concern apalagi ada arahan misalkan daerah-daerah yang dekat dengan Laut Cina Selatan, Mas. Ya. Jadi mungkin dari Kementerian Pertahanan ada semacam asistensi kepada daerah-daerah perbatasan tersebut supaya lebih apa ya, lebih cermat, lebih hati-hati ya merespon beragam dinamika di daerah perbatasan supaya tidak meluas menjadi konflik yang tidak perlu, karena kita ingin ASEAN ini tetap menjadi rumah bagi perdamaian dunia seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira perlu ditanamkan kepada para kepala daerah ini, karena jangan sampai mereka merasa ya yang penting daerah saya aman, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Ya udah saya fokus di sini saja. Jangan semacam itu. Jangan seperti katak dalam tempurung ya. Mereka terfokus pada dirinya dan di situ-situ saja. Padahal perkembangan dunia hari ini sangat ekstrim cepatnya dan mereka harus dituntut untuk ya inovatif, kreatif, berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak manapun baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan ketika mereka memulai rencana itu ya mereka harus dengan cermat dan selektif ya memilih kepada siapa mereka bekerja sama ya seperti itu. Jadi saya kira materi-materi ini bagus ya dan dibutuhkan oleh para kepala daerah supaya mereka punya ya pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat seperti itu. Nah, kita tahu ini kan ada ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia yang hadir di Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ada perbedaan budaya geografis daerah masing-masing yang diwakili oleh kepala daerahnya yang tiba di sana. Lalu apa yang memang bisa disampaikan di sana yang tentunya ke depannya untuk negara Indonesia juga supaya bisa bersinergi antara kepala daerah yang tadi sempat disampaikan Mas Agung Baskoro. Apa yang nantinya ini yang bisa membuat sama semuanya, walaupun kita tahu bahwa daerah-daerah di Indonesia ini beragam dari mulai budaya dan juga geografisnya, Mas Agung. Iya, masing-masing daerah punya potensi ya Mas ya. Ambil contoh misalkan Jakarta punya potensi banyak teman-teman terdidik di sana, dan itu bisa dikolaborasikan dengan daerah-daerah yang membutuhkan semacam asistensi keahlian tertentu supaya bisa maju seperti Jakarta. Tapi daerah-daerah yang tadi butuh asistensi juga punya resource yang luar biasa, misalkan soal pangan, di mana Jakarta kekurangan di sana. Misalkan di NTT itu banyak misalkan sapi perah misalkan, di NTB misalkan juga sama. Nah itu bisa saling membantu untuk memasok pangan lokal di Jakarta yang selama ini terbatas. Sehingga Jakarta nggak perlu impor ke Australia misalkan. Jadi sinergi semacam itu yang bisa dilakukan. Yang kedua juga bisa semacam success story. Misalkan ada kepala daerah yang sudah 2 periode memimpin daerah, wali kota, apakah bupati, apakah gubernur. Gimana tips triknya, misalkan Ibu Khofifah nih ngomong nanti sharing informal saja sama gubernur yang baru terpilih pertama kali. Gimana Bu bertanya supaya seperti Jawa Timur misalkan. Tapi juga Bu Khofifah butuh masukan dari daerah yang baru terpilih tadi. Karena apa? Karena dia punya resource juga yang kita belum tahu apa, tapi bisa jadi pertaniannya, peternakannya, atau mungkin dia punya pengalaman yang positif soal berinteraksi dengan dunia luar ya, misalkan di daerah-daerah perbatasan tadi. Jadi Ya. secara tidak langsung retret ini juga sangat baik dampaknya agar seluruh kepala daerah bisa saling bersinergi, bisa saling berkomunikasi untuk memajukan daerahnya masing-masing, begitu? Persis, karena kan ada keterbatasan fiskal, Mas. Ada keterbatasan lain di mana mereka harus dibantu, dan saya kira dengan pertemuan semacam ini bisa membentuk networking yang baik
dan membuat para kepala daerah ini lebih luas, lebih terbuka pikirannya untuk melakukan banyak hal bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Agung Sama-sama, Baskoro, Direktur Mas Reza, Eksekutif pemirsa Trias semua. Politika Strategis. Ini tentunya juga bisa menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa saat ini kepala daerah yang nantinya akan memimpin daerahnya masing-masing hingga 21 hingga 28 Februari 2025 akan menyangka retret di Akmi Magelang, Jawa Tengah. Kita berharap bahwa ini juga bisa terus membuat dan membangun daerahnya masing-masing untuk lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Baskoro atas waktunya.